Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Tuban, Bapak Thomas Kidin, dan yang kami hormati pula seluruh Dewan Guru SD Negeri 02 Tuban yang saya hormati pula. Perkenankan kami dari Guru Penggerak Angkatan 4 untuk menyampaikan apa yang sudah kami pelajari selama 3 bulan mulai bulan Oktober kemarin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini nanti kita sama-sama belajar mengenal kembali apa itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara serta mengenal budaya positif dalam pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kali pertama marilah kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta inayahnya kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 SD Negeri 02 Tuban hari ini. Yang kedua, salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya yang kita tunggu-tunggu di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu sudah beranjak siang, yang pertama saya menanyakan dulu, apakah Bapak Ibu sudah pernah mengenal dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Gimana Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar atau belum? Sudah. Berikut saya sampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas seorang guru adalah menuntun. Seorang siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini, anak-anak memang memiliki pemikiran anak-anak. Tidak bisa kita paksakan untuk pemikiran orang dewasa. Sedangkan kodrat zaman, tentu saja kita mengetahui zaman di mana kita lahir dulu sampai sekarang tentu saja perkembangannya sangat pesat. Dari zaman dahulu yang teknologi itu belum mumpuni, dengan sekarang hampir semua anak kecil sudah pegang gadget. Nah, yang berbeda-beda, tugas seorang guru hanyalah menuntun mereka meraih kodratnya. Bapak Ibu sekalian, di sini kata-kata menuntun. Menuntun itu bukan disamakan dengan menuntut. Kami yang ikut dalam pendidikan guru penggerak ini sebelumnya juga masih buta akan apa itu menuntun. Tapi ternyata sebenarnya kita sudah melaksanakan, hanya saja kita tidak tahu apa ini maknanya. Contohnya, kita setiap pagi mengajak anak untuk berdoa. Itu menuntun anak untuk menyesuaikan diri berdoa sebelum pelajaran. Nah, yang berikutnya, kebanyakan dari seorang guru, begitu juga saya, dulunya itu berpikiran bahwa siswa didik saya harus seperti ini, A, B, C, D, dan seterusnya. Seperti itu ternyata salah Bapak Ibu. Nah, seperti itu bukan dikatakan lagi menuntut, tetapi menuntut. Nah, dalam pendidikan, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntut itu tidak diperkenankan. Yang betul adalah menuntun. Tapi suatu ketika ada pertanyaan seperti ini loh. Kalau tidak menuntut, kenapa ada KKN? Kenapa ada aturan anak harus lulus? Kenapa ada aturan anak harus bisa memiliki kemampuan yang ingin diciptakan?
Nah, seperti itu bahasanya kita tidak boleh menuntut anak, tapi mengajak menuntut anak, mari belajar bersama. Jadi menempatkan anak betul-betul seperti kalau diibaratkan seperti tanaman, ya Bapak Ibu. Jadi tanaman yang harus kita rawat, kita siram, kita pupuk, sehingga tanaman tersebut akan dapat tumbuh subur sesuai dengan keinginan kita. Nah, ibarat kata anak-anak di sekolah itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru adalah seorang petani dan anak-anak adalah padinya, ya. Jadi dari kecil sampai dengan tumbuh subur sampai besar menghasilkan nasi. Nah, Bapak Ibu guru, di tahun 2022 ini, ya, dari Kementerian Pendidikan Nasional, ya, Bapak Menteri kita yang bisa disebut Mas Nadiem, ya, karena beliau tidak nyaman dengan panggilan Pak Menteri, jadi memanggilnya dengan Mas Menteri, ya, mencanangkan tujuan daripada pendidikan anak didik kita, yaitu anak didik kita mampu memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang Bapak Ibu sudah bagikan kemarin ke anak-anak. Di buku modul itu ada tulisan sudah mencakup profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu sudah lihat, di situ sudah ada di bagian depan itu sudah ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri terdiri dari 6. Yang pertama, beriman, mohon maaf untuk tulisannya kurang, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal ika. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ini sebenarnya tidak jauh dengan apa yang sudah kita pelajari pada kurikulum 13 kemarin, yaitu dengan taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Ya, di sana ada ketercapaian yaitu dari C1 sampai dengan C6, itu semuanya sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, profil pelajar Pancasila ini bukan hanya ditujukan kepada siswa, tetapi juga kita sebagai guru tentunya juga harus memberi teladan dengan yang baik, ya, yang mencerminkan juga profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, itu tadi. Di sekolah kita sudah ada program ngaji baca pagi. Selain itu juga dahulu sudah sebelum pandemi berlangsung, kita sudah melaksanakan program sholat berjamaah. Nah, itu adalah contoh cerminan, ya, profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian berkebinekaan. Nah, di sini berkebinekaan ini di SD kita itu memang lengkap, khususnya di kelas 5 dan mungkin di kelas lain-lain juga. Di kelas 5 itu ada yang berasal dari Jawa Timur, Lamongan, terus ada dari macam-macam mata pencaharian yang dimiliki orang tua juga. Ini sangat berbeda-beda. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di sini anak-anak diajak untuk kerja bakti, misal bersih-bersih, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh untuk menerapkan atau mengaplikasikan profil
pelajar Pancasila. Yang keempat, kreatif. Ya, di sini saya lihat kelas 3 sudah membuat prakarya. Ya, di situ kreatif. Ya, anak-anak dituntut untuk kreatif. Tapi bukan dituntut sih, diajak untuk berkreasi. Ya. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Ini yang masih susah, Bapak Ibu. Di tempat kita masih banyak anak-anak yang belum bisa untuk bernalar kritis. Karena bernalar kritis di sini artinya anak-anak sebetulnya sudah belajar di rumah, tapi ada yang belum mengerti. Nah, ditanyakan kepada gurunya, atau saat pelajaran di dalam kelas banyak anak-anak yang bertanya materi yang lebih dalam, seperti itu. Yang keenam, mandiri. Mandiri di sini tentu saja kita sudah mengerti semua, anak-anak mandiri dalam belajar, mandiri dalam hidup. Nah, artinya dari keenam profil pelajar Pancasila ini nanti akan menyiapkan anak bukan hanya untuk pendidikan selanjutnya, tapi untuk kehidupan dia sehari-hari. Jadi yang kemarin kita bertitik fokus kepada nilai untuk jenjang berikutnya, tapi sekarang dari kementerian mencanangkan profil pelajar ini menyiapkan anak untuk hidup mandiri. Jadi setelah lulus SD pun dia bisa hidup bermasyarakat, bisa hidup dalam kemasyarakatan, bergaul, itu pun bisa. Jadi nantinya tidak hanya untuk jenjang berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini saya bukakan link YouTube, silakan Bapak Ibu nanti setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Klaus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Pakis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Salah Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Klaus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 selai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki slogan Ing Naso Sempurna, Ing Maju Manungkasu.
Terpuri Andel. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di tangan siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semula Terpuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat tersemayam benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat tersemayam benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini sesuatu yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan berarti Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya tentunya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah,
Lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa berjalan. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi tumbuh karena dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung, tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain,
jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari para mahasiswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi tadi ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sedikit tentang interpretasi filosofi Ki Hajar Dewantara, menjelaskan apa atau seperti apa filosofis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan kita. Berikutnya, karakteristik disiplin positif. Di sini saya bagi 3, memiliki motivasi internal yang dari dalam diri sendiri. Yang kedua, mampu menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Yang ketiga, dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, di sini Bapak Ibu, poin 3 di sini masih banyak dari kita para pendidik yang belum bisa untuk membuat anak didik kita menggali lebih potensinya dalam belajar di kelas. Masih banyak. Nah, contoh real kemarin saya coba praktekkan, yaitu dengan membuat kontrak belajar, Bapak Ibu. Kontrak belajar itu sebenarnya dilakukan di awal ajaran sebaiknya. Nah, dari kontrak tersebut kita akan mengajak siswa untuk berpikir apa-apa saja yang akan dilakukan mereka dan apa yang mereka dapat jika mereka tidak melaksanakan. Jadi mereka yang membuat sendiri dan mereka yang memberikan punishment sendiri. Nah, seperti itulah contoh dari pengembangan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi tidak merusak kodrat alam maupun kodrat zaman. Berikutnya, di sini posisi guru adalah sebagai kontrol. 1, penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, di sini berpikiran bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam hati. Nah, di sini sifatnya hukuman. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi kita tanamkan anak itu, oh, saya melakukan kesalahan. Jadi dia akan berpikir untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga,
guru sebagai teman. Artinya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya dengan ngobrol, dengan cara-cara kita dalam mendekati siswa. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Nah, di sini di kelas kita, alhamdulillah di sekolah kita siswanya memang gemuk-gemuk. Ada keuntungannya, juga ada minusnya. Nah, posisi pemantau di sini kalau muridnya banyak, pasti juga kita memerlukan waktu yang banyak karena siswa tentu saja memiliki kepribadian masing-masing, juga karakteristik masing-masing. Tapi hal tersebut bisa kita petakan dengan tepat, dengan cermat untuk dapat memilih strategi-strategi pembelajaran yang akan kita pakai dalam kegiatan mengajar di kelas. Yang kelima, guru sebagai manajer di sini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dalam atas permasalahannya sendiri. Nah, itu seperti tadi Bapak Ibu, kontrak belajar tadi mempersilahkan ya anak-anak aturannya seperti apa, kemudian nanti akibatnya seperti apa jika melanggar aturan, seperti itu. Nah, di sini saya garis besarkan dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, persilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang tadi. Nah, Bapak Ibu guru, dalam dunia pendidikan kita akan bertemu dengan ini, segitiga restitusi. Ya. Di sini akan muncul jika siswa kita ada dalam masalah. Nah, ini agak kelihatan. Kalau punya alasan mengapa melakukan itu, jadi siswa punya alasan. Ada cara yang lebih efektif untuk mengupayakan apa yang kamu butuhkan. Jadi terkadang siswa itu berbuat tidak semestinya karena kebutuhan. Misal dia sering meminta uang kepada temannya. Kalau dalam bahasa kita malak ya. Nah, seperti itu, minta kepada temannya, saya minta uang. Seperti itu, kita sebagai guru akan mempraktekkan segitiga restitusi ini, di mana kita akan mengobrol dengan siswa kita sebagai guru, juga sebagai teman, tapi juga sebagai pendidik dengan siswa. Seperti itu, Bapak Guru. Nah, sampailah pada kegiatan terakhir kita. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan informasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu guru. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.